Di sesi kali ini kita akan membahas mengenai model moderasi dengan dua variabel moderator. Model yang kita uji kali ini adalah model moderasi sederhana dengan dua variabel moderator. Jadi mirip dengan video sebelumnya. Model ini punya satu variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu kinerja. Variabel bebasnya adalah komitmen. Kemudian variabel moderator pertamanya adalah locus kendali atau locus of control. Kemudian ada masa kerja. Masa kerja juga sebagai variabel pemoderasi yang kedua. Nah, untuk penempatan ini seperti penjelasan saya di video-video sebelumnya, ini berdasarkan teori tertentu. Contohnya untuk masa kerja, misalnya ini memang sangat mempengaruhi komitmen dia. Jadi semakin besar masa kerja, semakin lama orang itu bekerja di sebuah perusahaan, maka kecenderungan komitmennya semakin tinggi. Jadi kita berasumsi bahwa semakin tinggi masa kerja, maka efek komitmen ke kinerjanya semakin tinggi. Begitu juga dengan locus of control. Jadi internal locus of control yang tinggi itu dapat meningkatkan efek komitmen terhadap performance. Jadi hipotesis 2 maupun hipotesis 3 ini kita asumsikan adalah positif. Dia memperkuat pengaruh komitmen terhadap kinerja. Ini tampilan datanya. Jadi kita punya 4 variabel. Yang pertama itu komitmen, kemudian locus kendali, kemudian masa kerja, dan kinerja. Dan kalau dilihat dari variabel view-nya, tenor ini memang masa kerja ini kita pakainya adalah skala ordinal. Jadi ordinal dia 1 sampai, di sini kebetulan cuma 1 sampai 3. Jadi kalau seandainya kodenya 3, ini berarti lebih dari 10 tahun. Kemudian untuk yang satu ini adalah kurang dari 2 tahun, sementara untuk kode 2 ini adalah 2 sampai dengan 10 tahun. Jadi 1, 2, 3. Untuk 3 adalah lebih dari 10 tahun. Untuk memulai analisis, kita mulai di sini. Ini klik analyze, kemudian di regression pilih proses. Oke, kemudian performance kita masukkan ke kolom Y, kemudian komitmen kita masukkan ke kolom X. Untuk yang locus of control, dia adalah moderator pertama, kita masukkan ke sini. Kemudian masa kerja kita masukkan ke moderator kedua, yaitu Z. Kemudian model yang kita gunakan adalah model 2 sesuai dengan buku pedoman Hayes. Berikutnya kita setting option. Sini kita pilih option, kemudian ini dicek untuk generate kodenya. Nanti untuk kita lihat interactionnya. Kemudian ini juga dicek test for X by M interaction. Ini adalah untuk menguji apakah variabel interaksinya signifikan atau tidak. Kemudian yang di sini saya menggunakan desimal 2. Kemudian untuk min centernya saya gunakan all variabel ini untuk mengeliminasi multicollinearitas. Kemudian untuk p-value nya saya setting ke 5%. Untuk yang ini, yang custom conditional value ini, saya pilih yang -1 SD, men, dan +1 SD. Jadi ini kemudian klik continue, klik OK. Kita langsung bahas output. Untuk outputnya kita lihat di sini bahwa model yang kita gunakan adalah model 2. Kemudian variabel Y-nya adalah performance, X-nya itu adalah komitmen. Kemudian untuk yang M-nya, moderator pertamanya itu adalah locus of control, dan untuk Z-nya atau moderator keduanya itu adalah masa kerja. Output berikutnya yaitu ini adalah model hasilnya, model summary-nya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk angka koefisien untuk yang komitmen itu adalah sebesar 0,56 dengan T hitung sebesar 4,94 dan p-value 0,00. Ini signifikan di level 1%. Kemudian untuk yang masa kerja ini juga ternyata dia punya pengaruh positif terhadap Y. Ini kebetulan Y-nya adalah kinerja. Jadi koefisiennya 0,41 positif. Kemudian tapi p-value-nya ini lebih besar dari 0,00.
50 untuk masa kerja. Ini jadi dia tidak signifikan. Kemudian kita lihat untuk interaksi pertama. Interaksi pertama itu adalah interaksi antara komitmen dengan locus of control. Untuk interaksi pertama ini kita lihat bahwa angka koefisiennya positif 0,6, 0,06 dengan p-value 0,01. Berarti dia signifikan di level 5%, ya, lebih kecil dari 0,05. Dan ini berikutnya adalah interaksi kedua. Untuk interaksi kedua ini kita lihat angka koefisiennya positif 0,37. Ini adalah interaksi antara komitmen dengan masa kerja. Di sini p-value-nya juga sebesar 0,01, signifikan di level 5%. Jadi kalau dari hasil ini kita bisa lihat bahwa pertama, komitmen secara positif signifikan berpengaruh terhadap kinerja dengan angka koefisien 0,56 dan p-value 0,00, signifikan di level 1%. Untuk hipotesis moderasi, untuk moderasi pertama yaitu locus of control, di sini terlihat bahwa interaksinya adalah positif, artinya ini moderator pertama atau locus of control itu memiliki peran positif pada pengaruh komitmen terhadap kinerja dengan p-value 0,01, jadi signifikan di level 5%. Moderator positif ini maknanya adalah semakin tinggi locus of control, maka efek komitmen terhadap kinerja juga semakin tinggi. Itu adalah makna moderator yang positif. Kemudian untuk yang interaksi kedua yaitu masa kerja kita lihat di sini juga dia memprediksi positif, artinya semakin besar masa kerja maka efek komitmen terhadap kinerja juga semakin tinggi. Jadi kalau dari hasil ini kita lihat bahwa sesuai dengan asumsi yang kita gunakan di awal model tadi. Sekian untuk sharing hari ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di sharing-sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.